Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, terutama bagi saya sendiri. Allah telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk memberikan ilmu kepada kalian yang telah menonton video saya pada kali ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja, saya Ashifa Khairun Nisa dengan NIM 2214020048 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah hadis tarbawi, yaitu yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Zulhildi MAG. Baiklah, pada materi yang ke-11 ini menjelaskan materi hadis tentang menunaikan hak jalan. Adapun yang pertama, hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iyyakum wal julusa fit turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana budda min majalisana tatahaddatha fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illal majlisa fa'atut tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala waddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ahmad. Belah, itulah hadis dari ke-11-nya. Yang kedua, terjemahan hadis dari hadis ke-11. Hadis ini disampaikan oleh Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, hindarilah olehmu duduk-duduk di jalan. Mereka berkata, apa yang menjadi penghalang dari kami tempat duduk kami, yang di situ kami membicarakan berkaitan tentang kehidupan kami. Rasulullah menjawab, apabila engkau enggan, mesti
duduk di jalan itu, maka berilah hak jalannya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apa-apa saja hak jalan itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu ada 5. Yang pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua, menghindari menyakitkan hati. Yang ketiga, menjawab salam. Yang keempat, menyuruh berbuat baik. Dan yang kelima itu melarang berbuat mungkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Ahmad. Baiklah, yang ketiga, terjemahan hadis dari perkataannya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, iyyakum wal julusa fit turuqat, iyyakum, hindarilah, wal julusa, duduk-duduk, fit turuqat, di jalan-jalan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma lana budda, apa saja penghalang, ma lana budda, apa saja penghalang dari kami, min majalisana, dari tempat duduk kami, tatahaddatsa fiha, yang kami membicarakan tentang kehidupan kami saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa idza abaitum, maka apabila engkau enggan, mesti illal majlisa, tidak akan duduk di tepi jalan, fa'atut tariqa haqqahu, maka kalau duduk di tepi jalan, maka fa'atut tariqa, berilah, fa'atu, berilah kepada mereka, at-tariqa, jalan, haqqahu, haknya. Qalu wa ma haqqahu, dan apa haknya? Qala, Rasulullah menjawab, waddul basar, menundukkan pandangan, wa kaffal adha, menahan menyakitkan hati, wa raddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, menyuruh berbuat baik, wan nahyu anil munkar, dan melarang berbuat mungkar. Baiklah, yang keempat yaitu penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang adab duduk di pinggir jalan jika terpaksa. Tetapi pada dasarnya di dalam hadis ini, kaum muslimin itu hukum dasarnya tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Dalam hadis ini disebutkan di jalan. Jadi ada benarnya Nabi itu sekarang orang tidak hanya duduk di pinggir jalan, tetapi sudah di tengah jalan. Malahan ada orang yang
makan, pesta-pesta di tengah jalan, maka orang tidak bisa lagi lewat. Jika tidak di jalan, dia tidak tenang. Jadi Rasul tepat di sini menyebutkan di jalan. Jadi seorang muslim tidak boleh atau harus menghindari duduk-duduk di jalan, di pinggir, apalagi di tengah. Kemudian di sini sebagaimana pertanyaan para sahabat di sini, bagaimana jika dalam kondisi tertentu seseorang terpaksa duduk di pinggir jalan itu karena ada kepentingan yang mendesak tadi? Tatahaddatsu fiha malana buddha min majalisana. Bagaimana jika kami ada yang penting dibicarakan dan waktu serta tempat membicarakannya itu cuman hanya di jalan itu saja? Kalau dibawa ke tempat lain tidak sempat, dibawa ke tempat lain tidak bisa karena mendesak, karena penting. Jika ada kalanya begitu, jadi kita memang tidak mau duduk di situ, tetapi ini penting. Qala, Nabi kemudian menyebutkan, jika kamu sebenarnya bukan tidak berniat, fa idza abaitum illal majalisa, bermaksud untuk duduk di jalan, tetapi karena kepentingan tertentu harus duduk di pinggir jalan itu, fa'atu tariqa haqqahu, maka kamu harus memberikan hak-hak jalan itu atau hak orang lain di jalan itu. Itulah hukum dasarnya pada dilarang duduk di jalan atau di pinggir jalan. Jadi banyak sekali yang hobi duduk di pinggir jalan, kemudian hanya ngobrol, parkir motornya di pinggir jalan, malahan dia memerintah orang yang lewat-lewat. Banyak yang dilakukan oleh mahasiswa dan lain-lain seperti itu. Kadang ada seperti menantang orang lain untuk marah atau cari-cari masalah dengan orang lain. Jadi orang yang berbuat baik tinggalkan itu. Jalan itu tempat lewat, nanti ada saja masalah, nanti ada saja kemungkinan kecelakaan, nanti ada saja orang yang kesulitan dengan kita yang memenuhi jalan itu, kondisi menjadi macet dan lain sebagainya. Bagaimana kalau terpaksa? Kalau terpaksa, kata Nabi, boleh, karena terpaksa itu setelah itu cepat bubar, habis itu tunaikanlah hak jalan. Yang pertama kata Nabi, ghaddul basar, kamu harus menjaga pandangan. Jadi duduk di jalan itu jangan matanya jelalatan kepada orang yang lewat, malahan apalagi untuk laki-laki matanya. Sekarang ada orang yang hobinya duduk di pinggir jalan untuk mempelototi, memandang-mandang orang yang lewat. Itu sama sekali tidak cocok dengan ajaran agama kita. Memang ada orang yang suka dipandang-pandang lewat itu, tetapi kebanyakan orang merasa risih ketika dipandang itu. Orang yang terhormat tidak suka itu. Malahan orang-orang yang memandang di jalan akan menimbulkan dosa. Itu makanya Rasul kalau terpaksa duduk di pinggir jalan itu juga pandangan. Fokuskan apa yang penting untuk dibicarakan di tempat yang terdesak itu, jangan sampai keenakan duduk di situ. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini disebutkan waqaful adha, jangan mengganggu seperti yang tadi itu. Ini jelas jalannya sempit, kita duduk di situ, kita ngobrol di situ, sehingga orang macet. Jadi jangan menimbulkan gangguan bagi orang yang lewat. Dan jelas itu satu-satunya jalan ditutup keperluan pesta itu tidak pantas. Kalau mau dipakai jalannya, cari jalan alternatif. Orang mau lewat kemana? Jangan sampai mengganggu orang lain. Kemudian waraddus salam, menjawab salam. Maknanya menjawab orang yang mengucapkan salam, atau makna yang lebih luas lagi adalah menyebarkan keselamatan. Jangan malahan buat masalah. Kalau ada yang kecelakaan, ditolong. Jangan memang betul-betul membuat bagi orang jadi memang betul-betul membantu bagi orang yang lewat, bagi orang yang duduk di situ. Bukan malah sebaliknya. Ini orang yang lewat yang duduk di situ pasti nanti dapat masalah.
Ini tidak benar. Malahan wal amru bil ma'ruf, kewajiban dari orang yang duduk di pinggir jalan itu adalah mengajak atau menyuruh kepada kebaikan. Wan nahyi 'anil munkar, dan kebenaran dari perbuatan mungkar. Kalau ada yang tidak patut itu dinasihati, ada kewajiban yang mesti diajak, harus diajar. Jadi begitu tinggi akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Yang terakhir yaitu yang kelima, kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan, di mana dalam hadis ini dijelaskan materi pendidikan akhlak, di mana seseorang harus benar-benar menghargai hak orang lain terhadap jalan umum, kemudian menghindarkan diri dari duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan. Dan kalau terpaksa duduk di situ, dia berakhlak yang sedemikian lupa. Ada 5 tadi yang disebutkan Rasulullah, yaitu apa? Waddul basar, wa kaful adha, wa raddus salam, wal amru bil ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar. Kemudian hadis ini juga mencontohkan tentang metode pengajaran, yaitu metode tanya jawab, di mana sahabat bertanya, Nabi menjawab, berdiskusi di sini. Jadi seseorang itu atau guru bisa mengajarkan kepada peserta didiknya dengan jalan berdiskusi. Kemudian dalam hal ini juga hadis ini berbicara tentang kurikulum, di mana isi kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan materi, dengan tujuan daripada mengajarinya. Pertama, ditegaskan tidak boleh duduk di pinggir jalan. Itu materi yang diajarkan. Itu arahan dari garis-garis besar kurikulum. Ketika suatu saat masyarakat itu punya kebutuhan yang lain, tidak mungkin dia duduk di pinggir jalan. Kemudian dirubahlah kurikulum itu atau ada tambahannya. Jadi ada fleksibilitas dari bahan ajar di situ. Yang semula A, tetapi karena kebutuhannya itu terbatas dari bahan ajar di situ yang menjadi B, tetapi keduanya tetap mengacu kepada tujuan yang sama. Inilah yang dijelaskan pada hadis ini. Jadi kita harus mengerti mana yang hak kewajiban kita bagi muslim dan masyarakat yang baik. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada materi yang ke-11 ini tentang hadis tentang menunaikan hak jalan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.